Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini bertemu kembali dengan pembelajaran kimia ya dengan Ibu Dian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu tetap sehat walafiat. Baik ya. Materi selanjutnya adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai satuan konsentrasi. Ya, baik. Di sini Ibu tampilkan ya slide yang pertama mengenai satuan konsentrasi yang sebelumnya sudah diterangkan ya. Apa saja satuan konsentrasi dalam mata pelajaran sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama ya, konsentrasi molar atau molaritas dengan simbolnya M besar. Nah, kemudian yang kedua, konsentrasi molal atau kemolalan dengan simbolnya M kecil. Yang ketiga adalah praksimol. Ya, praksimol disimbolkan dengan X besar. Dan yang terakhir, persen massa atau kita mau ingin tahu kadar zat pada suatu larutan yang disebut dengan persen massa. Nah, baik ya, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari praksimol dulu. Praksimol adalah jumlah mol zat terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu nih, kamu bisa bedakan antara larutan ya, larutan dan pelarut. Satu lagi, zat terlarut. Ya, ini tiga hal yang harus kalian pahami. Ya. Kalau larutan itu terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Kemudian pelarut itu adalah jumlah zat dalam kadar yang sangat besar, dalam jumlah yang ya. Kemudian zat terlarut itu apa? Jadi jumlah zat dalam pelarut yang nilainya kecil. Ya. Nah, ini adalah tiga hal yang harus kalian bedakan dan harus kalian pelajari, ya. Nah, untuk definisi yang baiknya silakan kalian buka buku, ya. Di buku paket kimia pasti ada perbedaan tiga zat ini, ya, yang harus betul-betul kalian pahami dulu sebelum mengenal satuan konsentrasi itu seperti apa, ya. Baik ya, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, ya, Ibu mulai dari praksimol dulu. Ya, praksimol. Apa sih praksimol itu? Nah, praksimol. Praksimol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Maka apa saja yang diketahui dalam menentukan praksimol? Yang pertama adalah XT. XT ini adalah fraksi mol zat
terlarut. Kemudian XP adalah fraksi mol pelarut. Nah, kalian harus bedakan ya lambang dan simbol dari fraksi mol terlarut dan pelarut. Kemudian ya XT ini ya bisa diperoleh dengan rumus ini ya, NT per NT plus NP ya. Kemudian XP ini adalah fraksi mol pelarut diperoleh dengan perbandingan NP per NT plus NP. Nah, ya. Nah ini kalian bisa bedakan ya. Nah, ya. Nah, di sini jika dicarinya XT, maka yang bagian atasnya adalah NT. Jika dicarinya XP, maka pembilangnya adalah NP. Ya. Nah, kemudian Ibu tulis lagi ya. Larutan itu sama dengan terlarut ditambah pelarut. Ya. Baik. Lalu ada hubungannya antara XP ditambah. Oke, sebentar. XT ditambah XP ya, itu sama dengan nilainya 1. Ya. Nah, ini adalah hubungan antara pelarut dan terlarut. Nah, baik. Bagaimanakah cara mencari NT? Ya. NT itu adalah mol terlarut ya, diperoleh melalui perbandingan GT gram zat terlarut dibagi dengan MR. MR itu apa? Kalian masih ingat? Ya, MR adalah massa molekul relatif. Nah, kemudian mol pelarut itu diperoleh dari perbandingan gram pelarut dibagi MR ya. Nah, ini yang harus kalian catat ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu ya, XT itu apa ya. XT kasih keterangan ya, ini mungkin kalian bisa catat di buku catatan ya, untuk mengingat. Kalau hanya melihat saja belum tentu bisa kalian ingat ya. Nah, XT adalah fraksi mol zat terlarut, sudah di atas ya. XP adalah fraksi mol pelarut, kemudian NT adalah mol terlarut atau zat terlarut, Ibu singkat saja. Kemudian NP adalah mol pelarut. Kemudian GT adalah massa zat terlarut atau ya, Ibu sederhanakan menjadi gram terlarut. Nah, kemudian yang GP ya, ini satuannya dalam gram ya. Gram GP adalah gram pelarut. Baik ya. Kita Ibu jelaskan satu persatu ya, kemudian kita jelaskan lagi ya, Ibu jelaskan lagi. Ini yang kedua adalah kita akan memahami apa itu molaritas. Molaritas disimbolkan dengan M besar ya.
Perhatikan, molaritas itu apa? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ya. Nah, kemudian bagaimana mencari molaritas? Dengan simbolnya perlu diingat ya, jangan tertukar dengan molaritas ya. Nah, molaritas itu simbolnya adalah M besar. Bagaimana mencarinya? M sama dengan GT per MR ya. Nah, kemudian bisa juga dengan molaritas sama dengan gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per volume ya. Perlu diingat ya, volume ini ya, mencari volume ini ya, perlu diingat ini dalam mili. Nah, dalam mililiter. Selanjutnya, mencari M itu, mencari molaritas itu ada lagi ya, di mana M sama dengan gram terlarut dibagi MR. MR itu adalah massa molekul relatif ya, Ibu ingat-ingat terus ya, dikali 1 per V. Nah, V ini bisa juga dalam, perlu diingat dia dalam liter ya. Yang terakhir, nah ini dalam mencari molaritas ini cukup bervariasi ya rumusnya. M sama dengan persen kadar zat dikali massa jenis atau rho dikali 10 dibagi MR ya, MR ya. Nah, demikian ya, pada molaritas ini ada 4 rumus ya dalam mencari M ya atau molaritas ya. Baik, nah ini keempatnya ini perlu kalian ingat ya, perlu kalian pahami juga ya. Nah, ini adalah rumus dari molaritas yang kamu catat ya. Nah ini ya, oke ya, kamu bikin aja ya yang rapih ya di bukunya. Kemudian baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan lagi apa itu molalitas ya. Yang ketiga, apa itu molalitas? Dicatat yang rapi ya di buku. Nah, molalitas adalah dilambangkan dengan M. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram. 1 kilogram itu sama dengan berapa? 1000 gram pelarut. Ya. Baik, bagaimana mencari molalitas? Disimbolkan dengan M kecil, jangan sampai tertukar dengan molaritas ya. Ya, adalah gram terlarut dibagi MR dikali 1000 per
gram pelarut. Ya. Nah, GT ini harus dijelaskan ya. Ini GT tadi apa? Gram terlarut. Kemudian GP gram pelarut atau massa dari pelarut, GT massa dari zat terlarut. Ya. Baik. Ya, berikutnya yang terakhir. Ya. Yang terakhir adalah persen massa. Ya. Yang terakhir adalah persen. Ini aku hapus dulu ya. Persen massa atau simbolnya persen. Persen massa adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Ya. Kemudian dirumuskan dengan seperti ini. Persen sama dengan gram zat terlarut ya dibagi gram terlarut ditambah gram pelarut dikalikan 100%. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini misalkan NaOH atau natrium hidroksida atau dikenal dengan soda kaustik ya 10%. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam NaOH 10% itu terdapat gram zat terlarutnya 10 gram dan gram pelarutnya berapa? 90 gram. Maka kalau kita totalkan itu hasilnya 100 gram. Ya. Nah, kemudian kita mau coba nih, ada contoh soal. Ya, kita mulai beralih ke contoh soal ya. Kalau cuma rumus aja tapi tanpa adanya contoh soal, kalian juga bingung, ya. Baik ya, di sini ada contoh soal yang sangat sederhana sekali dan ini soal Ibu kasih contoh soal UMPTN ya. Nah, UMPTN kalau sekarang itu sama dengan SBMPTN ya. UMPTN 2003 ya. Ini adanya di rayon A. Nah, baik ya. Di sini ada dicari kemolalan untuk NaCl 10%. Ya. Diketahui ya, massa dalam air ya, soalnya cukup sederhana nih ya. NaCl sama dengan 58,5. Ini apanya nih? Ini adalah MR ya. Maka ya, bagaimana jawabannya? Ya, diketahui
Ya, diketahui ya, NaCl 10% itu sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di sebelumnya. Artinya ada berapa gram ya dalam larutan tersebut. Ada gram zat terlarut sebesar 10 gram dan gram zat perlarut sebesar 90 gram. Jika ditotalkan menjadi 100 gram. Nah, ya, sudah ketemu ya, berapa GT, berapa GP-nya. Maka yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Ya, berapakah molalitasnya, kemolalannya. Maka, ya, jawabannya M kecil, ya, sama dengan gram terlarut dibagi mR dikali 1000 per gram pelarut. Oke, kita masukin angka-angkanya yang sudah diketahui ya. Berapa? GT-nya 10 gram. Kita masukin 10 gram dibagi MR-nya berapa? Ini adalah MR. Oke, ya di sini kamu juga harus paham ya. Biasanya untuk mencari MR dalam soal itu sudah diketahui AR-nya ya, massa atom relatifnya. Ini adalah ya MR. Ya. MR-nya berapa? 58 dikalikan 1000 per gramnya berapa? Gram terlarut ya. 9 GP-nya adalah 90 gram. Maka diperoleh hasilnya berapa? M sama dengan 1,9 molar. Selesai ya. Baik ya, kita ke soal berikutnya ya. Satu soal lagi ya. Nah, di sini ya soal yang kedua. Yang kedua fraksi mol. Ya, kita mencari fraksi mol ya. Fraksi mol larutan suatu larutan metanol. Masih ingat metanol itu bagaimana rumusnya? Ya, CH3OH. Ya. Dalam air adalah ya, dalam air adalah 0,5 ya. Kemudian konsentrasi metanol ya, dalam larutan ini yang dinyatakan dalam persen berat atau massa. AR-nya, nah ini AR ini untuk mencari MR ya. AR sama dengan 12, kemudian hidrogennya sama dengan 1 dan oksigennya sama dengan 16 ya.
Lalu kita jawab ya, apa saja yang diketahui? Ya, 1 ya. XT itu apa? Fraksi mol zat terlarut. Zat terlarutnya apa? Metanol atau CH3OH ya, 0,5. Kemudian apalagi yang diketahui? MR ya. MR-nya berapa? MR metanol. MR metanol itu adalah penjumlahan dari atom relatif C, H, dan O. Jika kita jumlahkan itu jumlahnya menjadi 32. Ya, sudah pernah dibahas ya, bagaimana mencari MR. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah persennya. Adalah persen massa. Ya. Nah, baik ya. Kemudian kita jawab. Nah, supaya jelas kita ganti jadi warna merah ya. Baik ya. Nah, mencari ya, kita cari dulu ya. NT dan NP-nya, di mana XT sama dengan 0,5 itu rumusnya bagaimana? Rumusnya XT sama dengan NT dibagi NT plus NP ya. Maka kita bisa memisahkan bahwa XT itu sama dengan setengah kan? Setengah sama dengan NT-nya bisa kita asumsikan 1, yang penting kiri sama kanan itu harus sama ya. NT-nya jumlahnya 1, kemudian NP-nya 1 kan sama ya. Jadi XT sama dengan 1/2 ya. Baik, kita menuju ya, slide berikutnya ya, belum selesai. Oops. Kemudian sebentar ya. Yang berikutnya mencari GT ya. Cari GT. GT-nya sama dengan NT dikali MR CH3OH. Nah, kemudian GT zat terlarutnya atau gram terlarutnya 1 dikali 32 ya, sama dengan 32 gram ya. Kemudian barulah kita ketemu NP ya. Bagaimana mencari NP? Masih ingat? GP per MR ya, sama dengan GP, mencari GP itu NP dikali NMR, massa molekul relatif ya. Kita masukkan saja GP sama dengan 1 kali 18 sama dengan 18 gram ya. Baik, kemudian masuklah ke rumus ya. Persen, mencari persen GP GT ya, ditambah GP, maka
dikali 100%, maka diperolehlah GP-nya berapa? Ya. GT ya. Ya, maaf ya, di sini GT bukan GP ya. Perbaiki ya. Oke. Nah, ini GT ya. GT-nya berapa? 32 gram dibagi GT 32 plus 18 sama dengan dikalikan dikalikan 100%, maka 32 per totalnya berapa? 50. 32 tambah 18 kita kalikan 100%. Ini coret, maka hasilnya adalah 64%. Ya. Baik ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga hari ini adalah hari yang membuat kalian lebih semangat lagi ya untuk belajarnya. Dan jangan lupa diulangi lagi video pembelajaran ini sekali 2 kali ya, insya Allah kalian bisa paham. Dan kemudian kalian juga harus mengerjakan tugas yang ada di file yang satu lagi ya di Classroom ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi Ibu mohon maaf apabila masih ada yang belum jelas, silakan japri ke Ibu lewat WhatsApp ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.